I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damp. Just get grammar. Halo teman-teman, selamat datang di kelas JavaScript, di mana di sini kita akan bahas tentang JavaScript modules. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram ya. Saya sering aktif di sana. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, entah itu mengadakan training, pelatihan, atau konsultasi, teman-teman bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi ini materinya bukan materi JavaScript dasar, jadi pastikan sebelumnya teman-teman sudah belajar kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, teman-teman harus sudah belajar dulu tentang HTTP, ya. Lalu teman-teman juga sudah belajar tentang JavaScript dasar, JavaScript Object Oriented Programming, dan yang terakhir adalah JavaScript Standard Library. Nah, ini semua sudah saya buat kelasnya, jadi pastikan teman-teman sudah tonton ya kelasnya dan pelajari kelas-kelas sebelumnya ini. Kalau teman-teman sudah selesai menyelesaikan semua kelas ini, oke. Next-nya kita akan belajar tentang JavaScript modules. Nah, ini agendanya lumayan banyak. Nanti kita akan berkenalan dengan JavaScript modul itu apa. Nanti kita akan coba menggunakan live server. Lalu kita akan bandingkan perbedaan tanpa menggunakan modul dengan menggunakan modul, perbedaannya apa. Lalu kita akan belajar yang namanya export dan juga import, lalu alias, dan lain-lain. Banyak sekali yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript modules. Dahulu, kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan juga sedikit biasanya ya. Jadi saat kita membuat kode program ya, biasanya ya dimulai dari kodenya yang sedikit dulu. Jadi mungkin jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran yang sangat besar dalam satu halaman website. Nah, tapi ya saat ini kebutuhan web ya sudah berbeda. Jadi kalau dulu tuh mungkin kebanyakan aplikasi website itu ya sederhana gitu ya, beda seperti yang sekarang. Kalau sekarang aplikasi web itu sudah sangat kompleks. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya aplikasi website seperti toko online gitu ya, streaming online gitu ya, itu semuanya sudah kompleks sekali ya. Jadi lumayan, artinya kebutuhannya sekarang semakin besar ya penggunaan kode JavaScript. Apalagi dengan banyaknya framework JavaScript, seperti contohnya mungkin nanti teman-teman bakal berkenalan dengan React.js atau AngularJS atau Vue.js, itu adalah framework JavaScript untuk membuat web front-end misalnya ya. Jadi otomatis kebutuhan pembuatan kode JavaScript akan semakin kompleks dan juga semakin besar kodenya. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya saat ini ya, itu saat kita membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan yang namanya mekanisme split kode JavaScript atau memotong-motong si kode JavaScript ini. Sehingga tidak terlalu kompleks ya. Jadi tidak ditumpuk dalam satu file yang besar ya. Jadi kita bisa split, artinya lebih modular. Oke, jadi inilah salah satu tujuan adanya fitur JavaScript modules. JavaScript modules sendiri ini adalah fitur yang lumayan modern sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan browser versi lama, mungkin beberapa browser tidak mendukung JavaScript modules gitu ya. Jadi JavaScript modules ini merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul ya, yaitu adalah kode JavaScript yang bisa digunakan ulang ya untuk kode JavaScript. Jadi biasanya kan kalau kita bikin kode JavaScript mungkin di dalam satu file, ya anggap saja file-file tersebut adalah modul ya. Jadi JavaScript modules ini diawali sebenarnya dari teknologi yang namanya Node.js. Nah, selanjutnya banyak library yang akhirnya mengadopsi penggunaan JavaScript modul yang dilakukan di Node.js gitu ya. Nah, agar bisa berjalan di web browser tanpa menggunakan Node.js. Nah, contohnya ada library yang namanya Common.js, ada yang library namanya AMD, ada Require.js. Itu semua mereka melakukan mekanisme seperti mengadaptasi ya modul yang biasa digunakan oleh si Node.js.
Nah, tapi sekarang itu tidak perlu lagi nih kita menggunakan library CommonJS, AMD, Require.js. Kenapa? Karena browser-browser modern sekarang sudah mendukung yang namanya JavaScript modules gitu ya. Nah, tapi ya harus hati-hati nih kalau teman-teman masih menggunakan browser yang lama itu ya. Contohnya menggunakan Internet Explorer. Itu sampai sekarang sudah tidak support ya JavaScript modules. Makanya si Microsoft itu sudah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu sudah mendukung yang namanya JavaScript modules. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Internet Explorer, maka dia belum mendukung tentang JavaScript modules. Nah, jadi secara garis besar ada dua kata kunci yang biasa digunakan dalam JavaScript modules, yaitu kata kuncinya adalah import dan juga export. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di chapter-chapter tersendiri ya. Jadi sederhananya adalah import itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari JavaScript modul, ya. Nah, sedangkan export itu digunakan sebagai kata kunci yang digunakan untuk memberitahu kalau di dalam modul ini bagian mana yang ingin kita export keluar sehingga bisa diimport dari luar modul. Jadi kurang lebih seperti ini ya JavaScript modul. Nah, tenang aja kalau teman-teman masih bingung, nanti tiap chapter kita akan bahas lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript modules. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript modules. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan UI juga boleh, silakan. Dan juga Visual Studio. Fitur yang namanya JavaScript module itu sangat disarankan teman-teman menjalankan kode JavaScript-nya di dalam web server. Jadi artinya tidak langsung dari file, teman-teman buka menggunakan web browser, jangan ya. Kenapa? Karena beberapa mungkin tidak akan jalan kalau teman-teman bukanya langsung dari file. Jadi teman-teman harus beneran running dalam mode web server. Nah, hal ini karena spesifikasi dari JavaScript module. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka file HTML-nya menggunakan URL file.2// di depannya gitu ya, maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah, di sini kita akan coba menggunakan web server ya. Dan tapi web servernya itu sangat gampang digunakannya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan seperti misalnya gitu ya. Ada ya. Itu jadi yang pertama itu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman bisa install plugin namanya adalah Live Server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk gunakan plugin ini ya. Sehingga saat teman-teman nanti mengakses kode JavaScript hanya 127.0.1. Oke, jadi kalau di Visual Studio Code-nya teman-teman masuk ke bagian extension, cari langsung Live Server. Nah, di sini Live Server ya, kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman sudah install, di pojok kanan bawah ini ada tombol Go Live. Ketika teman-teman klik Go Live, nanti dia akan merunningkan lokal web server ya terhadap folder yang sekarang kita buka. Ya, kebetulan di sini foldernya masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya menggunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHP Storm, Golang itu ya, itu semuanya sudah ada lokal web server. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal plugin tambahan. Oke, jadi gimana caranya? Oke, jadi sekarang saya akan coba buat file HTML di sini ya. File HTML-nya isinya misalnya index. Jadi index HTML. Di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini teman-teman kalau di Visual Studio Code dulu ya,
kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah lihat dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.0.1 di portnya 5500. Ini udah otomatis jalan menggunakan local web server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya, saya tambahkan H1 misalnya, belajar JavaScript modul, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload, berubah ya. Perubahannya langsung kelihatan di sini. Jadi ini enak. Teman-teman buka file HTML, nah di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak berbeda. Contohnya di sini hostnya menggunakan localhost, portnya 63342, mungkin berbeda ya. Dia biasanya random, beda seperti yang di Visual Studio Code, dia portnya 5500. Kalau yang di JetBrains dia random biasanya. Lalu di sini diikuti dengan nama foldernya biasanya. Kalau di sini enggak, ya enggak ada nama foldernya. Tapi kalau di sini ada nama foldernya. Tapi dia tetap ada hot reloadnya ya. Jadi kalau teman-teman user, nah lihat dia otomatis hot reload ya. Jadi langsung ke reload. Menjelaskan lagi ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman nanti menggunakan belajarnya ya di JavaScript modul ini, pastikan selalu menggunakan local web server. Jadi saya ajarkan live server, kenapa? Karena ini yang paling mudah. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya, menggunakan HTML contohnya, secara default, kode JavaScript tersebut atau function atau class, itu secara default bisa langsungkan script source misalnya, seperti itu. Oke, misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada dua function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat satu folder ya, nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Jadi kita akan buat function yang namanya say hello, name, hello name ya, dan juga say goodbye. Isinya goodbye name seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba load si library ini ya. Jadi kita akan gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source script/library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library.js itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat di mana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without module. Ini kita buat beri JS ya, by echo seperti ini ya. They're coming straight in. Trust me, I've got. No? Baik. Nah, hasilnya hello echo dan library dalam tanya ya. Bikin variabel coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya echo ya. Artinya apa? Artinya S. Jadi file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. JavaScript gitu ya, nama variabel yang kita butuh yang menggunakan modulnya. Jadi kalau tadi biasa, nah ini agak sana function, karena mungkin beberapa variabel kita buat menggunakan tool JavaScript JavaScript mode post, justru kita harus menyebutkan mana yang ingin diekspos ke. Buat modul itu sangat sederhana. Saat teman-teman kita justru pasti pelajari JavaScript defaultnya. Nah, sebelum kita lanjut, nah teman-teman JavaScript MJS dulu sebutan nama property atau kalau gitu ya. Jadi kita pakainya MJS, itu nggak ada masalah dan napas ya, biar tidak bingung aja gitu ya, terutama buat extend type. Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya.
Jadi lebih baik ini menjadi CJS ya. Nah ini CJS. Lantas sekarang pertanyaannya apa bedanya tanpa menggunakan kan adalah cara kita meload JavaScript modulnya ya. Jadi caranya teman-teman tidak menggunakan tab, itu tabnya adalah JavaScript. Nah kita ganti tabnya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with module ya. With module. Lalu di sini jadi bedanya inspect, kita lihat. Nah di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke salah ya, ini CJS. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di CJS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Modulnya pasti error. Jadi secara default di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, seperti yang lain-lain di luar, nah hello selanjutnya. Sekarang kita yang digunakan juga teman-teman merasa di luar modul ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, coba bedanya tambahkan export. Nah defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, kita ketik sekarang kita akan coba tambahkan keluar. Nah kita aplikasikan export, cuma kalau ini tidak diekspor. Oke. Kenapa ini bermasalah, masih tetap bermasalah, kita akan bahas di chapter selanjutnya. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kodenya impjib, caranya langsung gunakan satu persatu. Pas habis type-nya menjadi modul, lalu di sini, class, oke, kalau teman-teman, nah say hello-nya belum kita import. Save. Jadi modul lagi harus sama. Kenapa? Karena ini from gini ya. Ini error relative reference ya. Jadi seperti pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau saya pengen dari file ini ya. Ini saya save. Nah lihat sukses ya. Nah cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di CJS-nya. Selain itu juga di sini tidak saya gitu ya toolnya seperti ini keluar ya echo seperti ini. Jadi sederhana ya menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan ekspor dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import.